Kalau Carubu kok bukan, jadi seperti itu. Nah, inilah dapur yang langka dan patut untuk kita koleksi apa? Ya ini adalah Balebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Nah, dulur-dulur Etnik TV dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan malam hari ini saya akan membabar pusaka yang sangat amat wingit dan langka, khususnya pusaka-pusaka yang memang sangat sulit untuk didapatkan ataupun tidak mudah untuk dijumpai, mungkin ya di forum ataupun di mana saja. Jadi seperti itu. Jadi pusaka-pusaka yang kategorinya langka sekaligus juga sangat amat wingit. Kalau saya di sini berarti sudah mengatakan di sini pusaka wingit, otomatis sesuai dengan apa yang panjenengan pikirkan, otomatis di sini adalah pusaka lo. Nah, nanti lo berapa pusakanya, tapi sebelum ke pusakanya yang jelas saya akan babar dulu proses pendapatannya. Nah, dulu-dulu TV, pusaka ini saya dapatkan kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu. Saya dapatkan dari teman di sini dengan tidak sengaja, Jadi ketemu di rumah teman, terus berbicara tentang masalah pusaka. Ternyata di rumah teman saya ini ada pusaka di rumahnya, tetapi tidak tahu dan tidak berani untuk merawatnya. Jadi seperti itu. Tidak tahu, tidak mengerti tentang pusaka, dan tidak tahu cara merawat dan sebagainya, otomatis wis acoh dengan pusakanya. Nah, lalu saya janjian untuk ke rumahnya, dulur-dulur TV, saya janjian ke rumahnya. Dan selama 2 hari saya suankan dalam rumahnya, ini membicarakan pusaka tersebut. Ternyata ada satu tinggalan pusaka, dulur-dulur TV. Ada satu tinggalan pusaka, terus kita sarasean. Intinya sarasean yakni saya babar pusakanya ke beliau. Ini adalah pusaka seperti ini, dan ini memang wingit karena memang tidak ada pusaka yang lain. Ini adalah pusaka satu-satunya. Nah, terus di sini saya mencoba untuk beliau agar paham, tetapi menolak. Maksudnya menolak itu seperti ini. Saya jelaskan, yo nek awake dhewe ibarate wong Jawa yo wis ayu melok muri-muri. Iki kok diresiki, iki kok dijamasne dan sebagainya. Tetapi dengan saran saya, dengan ibaratnya dengan arahan saya, ternyata beliau menolak. Tetapi ya saya ibaratnya sudah semaksimal mungkin agar beliau tetap rawat pusaka ini. Saya tidak kok terus langsung tak tekok nih mahare piro iki di Mahabharata, ndak. Karena memang kalau bisa kalau pusaka tinggalan itu ya wis ya dirawat lah, yang namanya saja tinggalan. Tetapi memang seperti itu, yang namanya pusaka itu tidak bisa tidak semua orang bisa menerima ataupun mengaguminya. Tapi ya enggak masalah, ini kan pribadi masing-masing ya dulur-dulur TV. Toh yo saya juga sudah mengedukasi, bahkan ya tak kon delok channelku, tak kon delok YouTubeku tentang pusaka ini dulur-dulur TV, bahwasanya ada beberapa pusaka. Tentunya kita sebagai orang Jawa yo ayo melok nguri-nguri dan sebagainya sudah, tetapi memang berseberangan untuk masalah idealisme. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya dulur-dulur TV lah, terus iki daripada ora kok rawat, ora kok tok niai, malah saya suwe-saya karate okeh, dan tidak bagus ketika mempunyai pusaka tinggalan terus kita acoh dengan pusaka itu, tidak bagus sekali. Tidak bagus. Makanya dulur-dulur TV ketika mungkin panjenengan mempunyai pusaka, terus panjenengan juga ibaratnya di sini tidak tahu, toh yo kita sharingkan dulu bagaimana. Kalau kita searah ya, kalau kita searah kita sharingkan dulu. Tetapi kalau tidak searah, mungkin panjenengan tidak menggemari dan sebagainya, itu jangan ibaratnya kesusu ataupun tergesa-gesa untuk memutuskan wis tok niai ataupun dilarang ataupun dibuang, itu jangan. Karena banyak sekali toh mungkin lingkungan kita yang lebih menerima tentang pusaka tersebut, ya ditanyakan dulu. Kita sarasian dulu ya, barangkali nanti panjenengan juga ikut mau nguri-nguri gitu loh, mau nguri-nguri dan ikut menggemari juga. Jadi seperti itu.
Nah, terus akhirnya Dulur TV setelah kita sarasian lama di situ hampir sekitar 2 jam 3 jam Dulur TV, akhirnya memang beliau menolak. Karena apa ya? Ya memang yo wis ibaratnya pikirannya kemana-kemana dan memang kurang paham tentang pusaka. Tapi saya sudah mencoba untuk memberikan pemahaman sedikit, tetapi memang beliau tidak berkenan. Nah, akhirnya beliau juga bilang sekali kepada saya, bilang, Gus, kalau memangnya panjenengan suka ya wis, yang pada umumnya kan biasanya di mahar toh Gus, jadi seperti itu. Iya, pada umumnya memang di mahar. Lah piye? Seperti itu. Apa panjenengan mau maharkan ya wis Gus. Nah, akhirnya beliau menyebutkan nominalnya, kita etikanya di situ adalah pemaharan, dan ingat pemaharan ini adalah salah satu prasyarat ya ketika kita mau alih majikan Dulur. Jangan diibaratkan kita di sini hal yang lebih daripada itu ya. Toh di sini kita alih majikan, terus kanti memberikan tali asih ataupun pemaharan itu tadi. Setelah beliau menyebutkan nominalnya, saya langsung deal gitu aja, jadi tidak basa-basi. Ya karena memang di situ saya anggap pusakanya langka di pusaka itu, terus ya wes lah ora apa-apa. Akhirnya saya mahari, deal, terus saya transfer di situ juga. Terus akhirnya pusakanya saya bawa, tetapi pada waktu itu memang belum dijamas karena saya mengingat ini pusaka angker, nek gak tak putih gak tak jamas iki yo iso mbebayani, iki gawat iki. Dan benar sekali TV. Benar sekali, terus saya ada salah satu saudara juga, beliau adalah Pak Haji yang ada di Semarang. Ya tahu Pak Haji yang ada di Semarang. Beliau sarasian dengan saya suruh melihat dulu. Nah, Pak Haji, bagaimana pusaka ini? Dia itu, walah, gak karo-karoan, intinya wah, Gus, iku pernah gini dan sebagainya. Hati-hati dengan pusaka iku, Gus. Oh, nggih Pak Haji, siap. Saya bilang seperti itu karena memang Dulur TV kalau sudah pusaka lo, tetapi yo di sini ini gini ya. Walaupun ini wingit, saya sarujuk dengan loopnya. Jadi akhirnya bapak pun ya juga seperti itu, Yus bilangnya wah ini gini dan sebagainya, pernah memakan korban dan sebagainya. Memang iya Dulur TV. Dan saya dapatkan itu wilahan, tidak ada perabotnya Dulur TV. Tidak ada perabotnya. Akhirnya saya untuk mencoba untuk menayuh, akhirnya ada satu perabot yang mau. Akhirnya saya gebekan juga ke Meranggi, terus akhirnya sudah mendapatkan perabotnya. Nah, apakah pusakanya Dulur ini? Ini adalah pusakanya. Nah, sampai condong lelehnya aja ekstrim seperti ini. Nah, ini adalah pusakanya. Sekarang kita ke perabotnya ya Dulur ini. Perabotnya ini adalah kayu-kayu, ada yang bilang ini trembalu, tetapi kalau bagi saya bukan trembalu, ini adalah werut. Terus Gayaman Solo ya Dulur TV, Gayaman Solo, mendak perak, pendak lawasan, ini dedernya deder lawasan juga, kayunya mungkin ya kayu jati Dulur TV. Jadi seperti ini adalah perabotnya. Kita ke perabotnya ya. Nah, setelah saya peraboti ini, alhamdulillah setelah saya jamaskan, setelah saya peraboti, auranya sudah berkurang. Awalnya yang sedikit agak levelnya ya wes lah, yang namanya pusaka kalau kita harus memahami. Terus akhirnya setelah saya sandangi, setelah saya peraboti, akhirnya sedikit mereda ya wes, alhamdulillah. Bahkan ya hati-hati loh Gus gitu ya, siap Pak Haji, saya bilang seperti itu. Saya akan tunjukkan bilahnya Dulur ini. Nah, ini ada bilahnya Dulur TV. Nah, kita kerincian dulu ya, nanti biar Dulur TV juga memahami pusakanya. Ini karena pusaka langka, jadi tolong diperhatikan ya Dulur TV. Kita ke loknya dulu. Loknya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita ke loknya, lok 7. Berarti kalau sudah lok 7, pikiran kita sudah tatak saja. Lok pitu itu nek gak pitedah ya pitulungan dan pipi yang lain. Jadi seperti itu. Yang jelas ini adalah lok-lok yang walaupun memang wingit, tetapi di sini tujuannya jelas. Nek gak pitedah ya pitulungan. Jadi seperti itu. Dan yang lain. Jadi otomatis
kita tatak saja. Jadi seperti itu, kita tatak saja. Nah, sekarang kerician. Kericiannya di sini ada kembang kacang, ya toh. Jalannya mungkin samar sekali, dan ini kembang kacangnya pogok Dulur TV. Terus ada lambe gajah, lambe gajahnya samar sekali. Sogoan rengkap, ya di sini juga ada serawen dan greneng. Nah, di Luk 7 seperti ini. Ayo Dulur TV, mungkin ada yang tahu ini di dapur apa? Monggo. Mungkin ada yang tahu ini di dapur apa sebelum saya membabarnya. Dan ada tikel alisnya ya Dulur TV. Ada tikel alis. Saya ulangi lagi. Luknya Luk 7, tikel alis, kembang kacangnya pogok, terus jalen sedikit sekali, kembang kacang lambe gajahnya ada juga sedikit, pijetan, serawean, sogoan rangkap 2 depan belakang, terus di sini ada gerenang. Nah, mungkin sambil mencari-cari atau mungkin panjenengan bingung ya apa kalau carubuk kok bukan, jadi seperti itu. Nah, inilah dapur yang langka dan patut untuk kita koleksi ya ini adalah Balebang Luk 7 Balebang. Nah, inilah pusakanya. Terus di sini kita ke condong leleh. Nah, condong leleh ini sangat amat ekstrim sekali karena ini adalah condong leleh Batolo. Nah, ini adalah condong leleh Batolo. Ya seperti ini condong leleh. Sangat ekstrim, ibaratnya ya endengkloe tenanan. Jadi seperti itu. Terus loknya kok seperti ini, Gus? Nah, inilah mungkin ini adalah era-era ataupun di tangguh Pengging. Di kerajaan Pengging. Nah, Dulur TV, saya ini juga sangat amat heran juga terkesan. Alhamdulillah saya mendapatkan pusaka yang langka dan pusakanya bagus. Jadi seperti itu. Di sini ya Dulur TV, di sini kita tahu bahwasannya kerajaan Pengging membuat pusaka dengan ciri khas tersendiri, dengan look yang sangat amat ekstrim ataupun sangat amat meliuk-liuk sekali. Jadi ada yang bilang luwe ekor dan sebagainya. Ini adalah ciri khas dari Pengging. Jadi seperti itu. Nah, ke hal yang lain Dulur TV. Dengan pusaka seperti ini, dan ini tantingannya sangat amat luar biasa ringannya, bahkan kayak tidak memegang pusaka. Padahal ini pamornya unsurnya meteorit, ya toh, besinya bagus Dulur TV, dan dilihat dari pusakanya walah sangat amat indah sekali. Jadi seperti itu. Makanya tantingannya walah ini sudah berapa ribu lipat pusaka, ibaratnya sudah berapa ribu lipat bahan yang di tempat-tempat sehingga menjadi langgam pusaka seperti ini. Nah, kita sekarang akan membabar Balebang sendiri Dulur TV. Apakah Balebang itu? Balebang, bale dan kambang. Bale itu adalah suatu di sini bisa diartikan di sini suatu mungkin ya rumah ataupun tempat singgahan, dan kambang di sini adalah di atas air ataupun ngambang di atas air. Nah, dulu di era-era kerajaan Durduni, Balai Kambang ini adalah tempat untuk kita ngenengaken cipta ataupun kita membuat tradisi ataupun kita membuat ibadah secara spiritual khusus, tempat peribadatan khusus, ya toh, untuk mengetahui jati diri kita dengan Sang Maha Pencipta. Jadi seperti itu. Makanya Dulur TV ketika di sini ada mungkin ada ritual tersendiri dulu, di kerajaan dulu itu mempunyai tempat tersendiri. Jadi tidak ngawur Dulur TV. Jadi diposisikan di tempat khusus yang namanya adalah Balai Kambang. Kita tahu bahwasanya Balai Kambang Dulur TV selain tempat peribadatan khusus ya, di situ ya dibuat untuk spiritual atau itu tadi ngenengaken cipta, melihat diri kita sebagai makhluk
Gusti, ciptaan Gusti kita apakah sudah ya petan-petan lah, ibaratnya kita lebih memeriksa diri kita apakah memang kita sudah sesuai atau belum, ibaratnya seperti itu dulur-dulur. Nah inilah wingetnya dulur-dulur ini ya pusaka saya dapatkan secara tidak sengaja dulur-dulur, dan pemaharannya alhamdulillah tidak sangat amat ya wis itu tadi tidak ribet dan sebagainya, wis langsung karena memang beliau tidak ingin merawatnya daripada pusakanya apa ya ibaratnya ya tidak terawat, saya sendiri kasihan, terus nanti ya wis saya mahari dan saya peraboti dan saya rawat. Jadi seperti itu. Ini adalah pusakanya terus TV yang sangat amat winget sekali. Dilihat dari looknya saja sudah memberikan kesan yang berbeda terus TV. Anehnya teman-teman itu ketika proses pengerjaannya di perabot ini sampai merang gini, loh mas aduh guys ibaratnya aduh wis nggarap iku wis rasane wis sampai diduponi berkali-kali terus itu mengerjakan perabotnya untuk apa pusaka ini wis enenge hawone nek gak pengen ngamuk yo mantuk. Jadi seperti itu, gak aku lek gak ngantuk ya bisa wani brangasan pengen ngamuk. Lho Gus aku nyandak warung kamu iki kudu tak banting. Jadi seperti itu wis entah apa, dan pengerjaannya ini hampir 1 bulan terus warangka ini pengerjaannya hampir 1 bulan padahal tinggal ngeralas saja. Ngalas terus ngenjingkan. Ini seperti itu, pengerjaannya hampir 1 bulan. Saya tanya, "Mas, gimana Mas? Apa sudah selesai apa belum?" Gus warang kamu ki gak enek warang kali yo. Jadi seperti itu. Wis pokoknya pilih kuwi aku sokone bilang seperti itu. Jadi ya wis maunya dengan ini dulur-dulur TV ya wis mau gimana lagi. Sampai merangginya itu bingung. Sampai merangginya bingung sampai apa? Habis dupo berapa banyak itu? Hampir 3 bungkus ya yang isi 10-an dulur-dulur TV mengerjakan ini. Terus akhirnya saya belikan lagi. Wis Mas iki gene tuku dupo. Saya bilang seperti itu. Ya wis muga-muga lah endang rampung endang sampai akhirnya saya berikan doa ya wis ayolah melok karena ya wis ini adalah calon rumahmu ibaratnya. Ya wis kayak jangan ibaratnya dibuat dipersulit ya bilang seperti itu. Ya wis kayak endang manjik, kayak endang nyandang kayak oleh perabot jadi seperti itu. Nah akhirnya dikerjakan juga 1 bulan ngubungi saya, Gus wis mancing kayak endang cipuken karena ini gak karu-karuan aku wis pengen ngamuk aja seperti itu. Ya wis akhirnya saya meluncur ini di perabotnya dulu dan wong biasanya yo saya meraboti dengan yang lain yo memang itulah pusaka yo beda-beda ketika wis lah yo wis itu yang namanya doa yang terkandung di dalam pusaka itu memang empu ketika membuatnya. Sekali lagi kan dia tidak ngawur apalagi di era pengging terus ini saya mendapatkan pusaka pengging seperti ini yo utuh ya dengan langgam yang indah sekali dengan look yang sangat amat favorit. Ini adalah look yang istimewa, look 7. Nah tidak mudah mendapatkan seperti itu, tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Nah, kalau mengenai tentang pamornya ya pamornya ini bisa dikatakan ngulit semongko lah, ngulit semongko ataupun ya ngulit semongko, pamor ngulit semongko. Karena kenapa di era pengging itu ketika penciptaan pusaka tidak langsung ke full ke pamornya kok. Memang ditujukan ke esoterinya ataupun kewingitannya di dalam pusaka itu tersendiri karena lebih ke isoteri ataupun kewingitannya, ketuahnya lah. Terus di dalam pengerjaannya juga jadi tidak mudah terus. Nah, inilah pusakanya. Pusaka pengging. Ini seperti ini. Indah sekali secara look bahkan terus TV. Mulai dari wadidang ya, langsung ke look 1 2 3 4 5 6, 7 sudah mulai sangat amat istimewa sekali. Wah, ngegemes nih. Nah ini loh dulur-dulur ini ibaratnya kalau patrem bukan loh, ini keris nih dulur-dulur karena panjangnya masih panjang-panjang keris, bukan panjang-panjang patrem. Jadi seperti ini. Nah,
langgamnya indah, nyeneng nih. Cara pusaka ning ngono nyeneng nih. Bahkan teman saya Dulur-dulur TV ya yang yang apa ibaratnya yang ada di pertemanan, khususnya di pertemanan apa saya buat di story. Wih, ya iya ya PM enggak. Bukan nonton di PM. Ini karena mengingat ya wis pusaka apa ya, pusaka koleksi lah Dulur-dulur TV. Dan ini adalah Dulur-dulur, ini jujur ya, jujur. Ini adalah salah satu koleksi saya di era pengging. Mataram banyak, Mojo ya ada, Mojo ada, terus Tundung ada, terus Sedayu ada, Dulur-dulur TV, terus di sini PBHB ada, ya wis lah, terus Brangkal ada, ya wis lengkap lah ibaratnya. Yang pengging ya cuma satu ini saya mempunyai koleksi pengging. Dan di sini Dulur-dulur TV ini apa ibaratnya ya tidak serta-merta langsung saya for sale gitu, tidak sekali, karena meranggi gue iki wis ditekak-tekokne kok gak jawab terus ini tuh. Aku ya seneng. Saya ketika menikmati pusaka Dulur-dulur itu tidak bisa langsung terus langsung terus puas, itu tidak Dulur-dulur. Saya butuh waktu untuk menikmatinya. Terus saya juga rasakan sudah memberikan secara isoteri apa belum. Jadi seperti itu. Makanya kalau panjenengan menikmati pusaka hanya sebatas 1 kali 2 kali, wah itu belum. Coba dirasakan dirasakan bagaimana kita lebih menghargai sebuah karya. Terus di situ kita berikan doa dibacakan apa toh? Ya itu pribadi masing-masing saja, dan itu rahasia Dulur-dulur TV. Nah, ini adalah pengging Dulur-dulur TV di era pengging. Pusaka di era pengging yang sangat amat saya gemari Dulur-dulur TV, dan ini indah sekali, langka, indah, patut untuk dikoleksi. Lot 7 Balebang pengging. Nah, ini. Nah, Dulur-dulur TV, ini adalah sedikit pembabaran tentang pusaka di era pengging Dulur-dulur TV. Yang jelas kalau kita ini bersemangat untuk melestarikan pusaka ataupun karya yang adiluhung ini, kita secara lahir batin gitu loh Dulur-dulur TV. Ayo lahir yo batine yo. Tapi lahir yo tenanan ibaratnya, ngoleksi ini tenanan, ya, pusaka apik-apik tenan ibaratnya. Terus yo batin ini yo kita bantu dengan spiritual kita, dipasani, didoai. Jadi seperti itu. Monggo nanti kalau memangnya ada yang di sini ada yang Agus aku belum, iya kita sarasian, monggo kan saya terakan toh nomor WA saya di bawah. Jadi monggo panjenengan, khususnya yang masih sangat amat pemula ya, sangat amat pemula, biar tidak ibaratnya yang seharusnya ini tahapannya tidak nyeleneh dulu. Jadi seperti itu. Biar tahu ranahnya, biar tahu runtutane ataupun dalangnya, biar setapak setelah ini setelah ini. Jadi seperti itu. Biar jelas lah Dulur-dulur TV. Jadi mungkin pembabarannya ini dulu ya Dulur-dulur TV mengenai pusaka Balebang. Semoga saja bisa bermanfaat dan bisa menjadikan dasaran pengetahuan di dalam koleksi panjenengan. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budaya.